Shalom, wanita-wanitanya Kristus. Selamat malam semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa pemulihan wanita. Saya percaya siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan siaran langsung ini, Bapak Ibu Saudara akan diberkati, Bapak Ibu Saudara akan dipulihkan, Bapak Ibu Saudara akan disembuhkan, dan Bapak Ibu Saudara akan dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus. Kita akan berdoa bersama malam hari ini. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Masalah pergumulan kita boleh ada, tetapi ingatlah Tuhan Yesus kita selalu setia. Dia menyertai kita, Dia akan menolong hidup kita, dan Dia akan membimbing hidup kita. Shalom Ibu Olin, Shalom Ibu Salima, Ibu Margaleta, Margaret, Angelina, Shalom Teresia, Shalom Ibu Angelina Dien, Shalom semua, Yunita, Ibu Hot Marina, Kiki Amalia, Shalom semua. Mari kita siapkan hati kita malam hari ini. Kita akan menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyembuhkan kita. Shalom semua yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Amerika, Inggris, Brunei Darussalam, dan negara-negara lainnya. Shalom. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih. Hari ini hari mujizat, hari berkat, hari kemenangan, hari sukacita, hari di mana hidup kami disembuhkan, dipulihkan, menerima lawatan Tuhan, dan hidup kami diberkati, keluarga kami dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan, dan kami diurapi dengan urapan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar nama Yesus dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Banyak mujizat terjadi. Nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah kami malam hari ini. Tuhan berkatilah siapapun yang membagikan siaran langsung ini, siapapun mereka yang membagikan siaran langsung ini di Facebook, di Instagram, bahkan di sosial media, bahkan membagikan siaran langsung ini di grup-grup WhatsApp. Berkati mereka yang membagikan siaran langsung ini Tuhan, agar hidup mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Banyak orang lain disembuhkan lewat hidup mereka dengan cara membagikan siaran langsung ini. Malam hari ini mujizat terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih, dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, malam hari ini kami ingin dengar firman Tuhan, kami ingin baca kesaksian. Berkati kami, sertai kami, diserahkan hidup kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya, kami menyembah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang pembuat mujizat, Tuhan yang menyertai hidup kami, bahkan Tuhan yang tiada bandingannya, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami ingin dengar firman-Mu Tuhan. Nyatakanlah, sembuhkan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sekali lagi saya ingin sampaikan, saya berdoa bagi jemaat Tuhan yang membagikan siaran langsung ini. Saya berdoa secara khusus hidup Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, setiap siapapun yang membagikan siaran langsung ini, hidup Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mengapa hidup saudara diberkati oleh Tuhan? Karena saudara yang pertama sudah melayani Tuhan bersama dengan saya dengan cara membagikan siaran langsung ini. Baik itu di WhatsApp, di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Facebook, atau di Facebook ataupun di Instagram. Ketika saudara membagikan video ini, dan ada banyak orang yang tadinya sakit, tidak tahu, tidak sengaja, tetapi saudara bagikan link siaran langsung ini. Saudara sedang menyelamatkan hidup orang lain. Yang tadinya sakit bisa disembuhkan, yang tadinya lemah bisa dikuatkan, yang tadinya putus asa, mendapatkan jalan keluar lewat firman Tuhan, lewat kesaksian, lewat ibadah ini. Dia dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, karena saudara ikut andil bagian untuk membagikan siaran langsung ini. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya berdoa,
Buat siapapun yang bagian siaran langsung ini, hidup Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan dan dengar kesaksian dan sebelum kita berdoa, bolehkah Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya mengikuti doa yang akan kita imani? Bapak Ibu Saudara boleh letakkan tangan kanan di dada seperti ini, semuanya dengan sukacita. Semuanya ada 6.563 orang. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama dengan iman katakan, saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipenuhi dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Sama-sama kita katakan, amin. Lukas pasal pertama. Saudara buka Lukas pasal pertama sebelum kita berdoa. Dengarkan dulu firman Tuhannya ya. Lukas pasal pertama, ayat ke-37. Ini ayat favorit saya. Ayat sangat-sangat dambaan hidup saya. Karena dengan ayat ini saya bisa menjalani hidup ini dengan enteng sekali Bapak Ibu Saudara ya. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 berkata demikian bagi kita semua. Sebab bagi Elohim atau sebab bagi Tuhan, sebab bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Mungkin ada di antara saudara hari ini berkata, Pak, saya punya sakit tumor, Pak. Pak, saya punya sakit miom, Pak. Pak, saya punya sakit kanker, Pak. Pak, saya sudah lama, Pak, tidak bisa hamil. Saya sudah menikah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 15 tahun, Pak. Tapi belum juga dikaruniai anak. Pak, suami saya lari dengan perempuan lain. Pak, istri saya lari dengan laki-laki lain. Pak, anak saya terikat dalam narkoba. Pak, anak saya terikat dengan seks bebas. Pak, hidup saya terikat, terlilit dengan hutang pihutang. Pak, saya ini banyak masalahnya. Pak, saya ini banyak bebannya. Saya bekas wanita malam dan lain sebagainya. Saya ini kalau bisnis gagal terus, Pak. Pak, kalau saya jualan, kayak jualannya sepi, Pak. Pak, saya setiap malam diganggu setan. Telinga saya dengar suara-suara setan. Pikiran saya dengar suara setan. Pak, saya terikat dengan roh penyuka sesama jenis. Saya suka dengan pria dengan pria, wanita dengan wanita. Pak, saya terikat dengan onani, masturbasi, dan lain sebagainya, Pak. Saya cuman mau bilang, Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan saudara, apapun tekanan kehidupan saudara, apapun tantangan hidup Bapak Ibu Saudara, saudara harus percaya firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Yesus sanggup memulihkan, Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup memulihkan hidupmu, Yesus sanggup menyembuhkan penyakitmu, Yesus sanggup angkat tumormu, Yesus akan sanggup mengubah kansermu menjadi tubuh yang sehat sempurna. Bahkan penyakit tiroidmu, kemandulanmu, penyakit batu empedumu, penyakit batu ginjalmu, kemandulanmu, Tuhan sanggup memulihkan itu semua. Selama saudara percaya tentang kuasa firman Tuhan, bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil, bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus pencipta langit dan bumi. Kitab Kejadian berkata dalam pasal pertama, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, maka bumi jadi, langit jadi, binatang jadi, bahkan manusia juga jadi. Itu artinya semua kuasa ada di dalam tangan Yesus. Hari ini kalau saudara sedang bergumul, hari ini saudara yang tergeletak di rumah sakit, hari ini saudara yang tergeletak
di rumah masing-masing. Hari ini saudara yang terpapar virus, hari ini saudara yang terkena HIV AIDS, hari ini saudara yang punya hepatitis, virus hepatitis dan lain sebagainya, saudara yang sedang sakit, saudara yang terpapar stroke, saudara yang terkena bel palsi, saudara yang punya benjolan, saudara yang punya miom, anak-anak yang bermasalah, saudara yang matanya buta, saudara yang matanya rabun, saudara yang telinganya bermasalah, telinganya tuli, punya benjolan di mana-mana, rambutnya rontok, insomnia, anemia, darah rendah, penyakit apapun. Saya percaya firman Tuhan bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Kalau Yesus berfirman, maka firmannya itu jadi. Kalau Yesus bilang, aku mau sembuhkan engkau, maka virusmu disembuhkan, tumormu disembuhkan, kansermu disembuhkan, matamu yang buta disembuhkan, kakimu yang lumpuh disembuhkan, penyakit-penyakit dalam tubuhmu disembuhkan, kistamu hilang, tumormu hilang, miummu hilang, bahkan peranakanmu yang sakit dijamah disembuhkan hari ini. Firman Tuhan dengan jelas berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Setan boleh bilang, kamu nggak mungkin sembuh, kamu nggak mungkin bisa pulih, kamu nggak mungkin keluarganya dipulihkan. Tolak dalam nama Yesus. Pikiran kita bukan untuk setan. Ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, semua datang dari setan, saudara. Setan coba bermain di pikiran, di telinga, di perasaan hati kita. Untuk kita pada kita tidak mempercayai Yesus kita. Saudara, Yesus kita adalah Yesus yang berkuasa, Yesus yang berdaulat, Yesus yang penuh kasih, Yesus yang penuh dengan rahmat pengampunan. Hidup saudara dikasihi Tuhan. Hidup saudara diampuni Tuhan. Bahkan hidup saudara Yesus janjikan, oleh bilurnya engkau yang sakit akan disembuhkan. Engkau yang lemah akan dikuatkan. Engkau yang terikat akan dilepaskan. Engkau yang bangkrut, engkau yang punya hutang. Firman Tuhan berkata, Yesus datang membawa kelimpahan hidup yang kekal bagi setiap kita anak-anaknya. Yang setuju katakan amin, amin, amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siapapun saudara yang menyaksikan siaran langsung ini, selalu saya katakan, taruh tangan kanan di dada, bilang, saya anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus hidup saya penuh dengan anugerah dan kemenangan. Maka penyakit akan lari meninggalkan kita. Kelemahan tubuh akan lari meninggalkan kita. Saya boleh sakit, namun saya percaya bagi Tuhan saya, bagi Yesus saya, bagi orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Medis boleh berkata stadium tumormu semakin ganas, kansermu semakin ganas. Rumah sakit boleh berkata penyakitmu nggak bisa disembuhkan. Orang di luar sana boleh berkata kamu tidak mungkin dipulihkan. Tetapi bagi firman Tuhan kita, bagi perkataan Yesus kita, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya yakin dan percaya malam hari ini, kalau saudara mengimani firman Tuhan ini, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus semuanya mungkin. Maka sakit saudara akan disembuhkan. Haleluya. Saudara yang hari ini ingin punya anak. Saudara hari ini yang sudah punya anak tapi karena keguguran, sering keguguran dan trauma punya anak. Hari ini saya cuma mau bilang, bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang hari ini sering dipukulin sama suami. Mungkin suamimu kasar, mungkin suamimu pelit, mungkin suamimu sering meninggalkan kamu, meninggalkan anak-anak, abai, acuh dan sebagainya. Saya berani berkata karena firman yang berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu artinya Tuhan Yesus akan menjamah suami kita, mengubahkan hidup suami kita. Yesus akan menjamah hati istri kita, dan Dia akan mengubahkan hati istri kita. Tapi Pak, anak saya terikat narkoba. Yesus akan menjamah. Kalau Yesus berkata, bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, Lazarus yang sudah mati 4 hari dan berbau dan sudah menjadi bangkai, dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin. Lazarus yang tidak punya harapan disembuhkan. Bartimeus yang matanya buta. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berkata, apa yang kau mau untuk aku lakukan untukmu? Bartimeus berkata, Yesus, rabuni aku. Artinya, buat aku melihat. Yesus cuma berkata, sesuai imanmu,
jadi padamu. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sedang dalam perjalanan bersama-sama dengan muridnya, memberitakan Injil kerajaan sorga. Satu kali tiba-tiba ada seorang penyakit kusta. Saudara tahu apa ini penyakit kusta? Penyakit kusta adalah penyakit yang dinajiskan oleh bangsa Israel, yang dijauhkan, yang dikutuki oleh bangsa Yahudi. Sehingga ketika orang terkena kusta, terpapar kusta, maka dia harus tinggal menyendiri jauh dari warga Israel atau orang sekitarnya. Karena orang-orang yang melihat orang kusta, dia harus dibilang najis, 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 najis. Tiba-tiba satu kali orang kusta ini, tiba-tiba saudara, dia berlari dari jauh dan tersungkur di kaki Yesus dan berkata, Guru, if you willing, you can clean me. Dia bilang, teacher, if you willing me to clean me, heal me. Yesus gak banyak omong, saudara. Orang penyakit kusta ini mempertaruhkan nyawanya. Satu, saya bisa ditimpuki dan dirajamin batu sama orang Israel pada saat itu. Kalau saya ada di tengah-tengah kerumunan. Karena saya kusta. Karena saya punya penyakit najis yang harus dikutuki dan harus mengasingkan diri. Tapi dia melihat Yesus. Dia bukan hanya melihat Yesus. Dia percaya, aku melihat juru selamat. Aku melihat penolong. Aku melihat pembebas hidupku. Aku melihat pribadi yang dapat menyembuhkanku. Yaitu Yesus Kristus. Malam hari ini, saudara, percayalah. Yesus bukan hanya willing, setuju, menyetujui, agree dengan orang kusta ini. Tapi Yesus tidak banyak omong. Dia langsung menjamah orang kusta ini. Orang kusta ini menjadi tahir. Firman Tuhan jelas. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau hari ini saudara punya sakit. Pak, saya punya sakit, Pak. Payudara saya sakit. Saya punya calon kanker payudara. Saya nggak mau ngerti mau stadium 1, 2, 3, 4. Yang saya ngerti satu, saudara. Kalau Yesus bilang hari ini payudaramu akan sembuh, payudaramu akan sembuh. Kalau Yesus bilang hari ini peranakanmu akan sembuh, peranakanmu akan sembuh. Kalau hari ini Yesus berkata tumormu akan sembuh, tumormu akan sembuh. Kalau Yesus berkata hari ini batu ginjalmu akan sembuh, batu ginjalmu akan sembuh. Kalau hari ini Tuhan berkata keluargamu akan dipulihkan, maka keluargamu akan dipulihkan. Sekali lagi saudara, tolong bagikan siaran langsung ini. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan itu datang melalui cara saudara membagikan siaran langsung ini. Sebelum kita berdoa, masih ada ruang kesaksian yang akan saya bacakan. Saudara tolong bagikan siaran langsung ini. Bagikan yang di Malaysia, tolong bagikan. Di Timor Leste, tolong bagikan. Di Singapura, di mana-mana tempat tolong bagikan. Agar banyak jiwa mendengarkan kabar baik. Saudara, percayalah, firman Tuhan jelas berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan menyembuhkan kita malam hari ini. Dan siapkan minyak urapan saudara. Saya hanya akan berdoa satu kali saja untuk kesembuhan. Ya, lewat kuasa minyak urapan. Saya hanya berdoa satu kali aja malam hari ini. Jadi apapun sakit saudara, apapun masalah saudara, saya akan doakan saudara lewat kuasa minyak urapan ini. Yang saudara juga harus siapkan di rumah masing-masing. Wanita-wanitanya Kristus. Semua penyakit kewanitaanmu akan disembuhkan. Apapun itu. Payudara bermasalah, dipegang sakit, kadang panas, kadang ada benjolannya. Bahkan, maaf ya, ada benjolan-benjolan di sekitar kelamin. Ada kalau ada pria-pria yang menyaksikan secara langsung, atau anak-anak yang punya benjolan, anak-anak yang menyaksikan Cafe Rona malam hari ini, engkau juga akan disembuhkan, engkau juga akan dipulihkan. Kalau ada orang tua nonton video ini dengan anak-anaknya, pas saya ingin anak saya pintar, cerdas, diurapi, jenius, ambil minyak urapannya, saya akan berdoa, saya akan ucapkan firman Tuhan, Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, saudara siapkan minyak urapannya, dan saya akan mulai membacakan kesaksian bagi kita semua. Kesaksian yang pertama, baru saja saya terima hari ini, dikatakan demikian. Selamat pagi, Pastor Verona, saya Tino, dari Timor Leste. Puji Tuhan, saya ikut ibadah live mujizat hari Rabu kemarin. Saya kan sakit batu empedu, tapi sekarang saya sudah baik. Hari Jumat ini, saya buang air kecil, keluarlah batu empedu. Terima kasih atas doanya.
Salam dari Timor Leste. Saya balas, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikanmu. Saudara bisa lihat, ini jelas batu empedunya keluar, saudara. Saya nggak tahu ini sudah yang keberapa kali batu ginjal keluar, batu empedu keluar, batu-batu yang lain keluar. Dan saudara, ada kesaksian satu lagi yang saya akan berikan bacaan buat saudara. Oleh karenanya saya juga tidak sabar untuk menanti waktunya Tuhan, untuk kita membuka gereja Jesus Christ Church secara tatap muka langsung di Jakarta tahun depan. Saya undang saudara semua nanti tahun depan boleh beribadah di gereja kami sesuai dengan protokol kesehatan. Bangku-bangku sudah kita buat jarak semua, saudara, sehingga ada banyak jiwa nanti memuji, meninggikan Tuhan Yesus dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kesaksian yang kedua, saya ingat betul waktu saya mengikuti doa. Pastor Verona berkata, ada yang sedang mengalami sakit di bagian saluran kemih. Dan saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Dan sekarang saya sudah pulih. Tuhan Yesus luar biasa baik. Terima kasih. Dan ada sesuatu barang yang keluar dari kemaluan saya. Haleluya. Coba lihat saudara. Ini yang kedua, ini beda dengan yang pertama. Lihat. Ini yang mengganggu kantong kemihnya, alat kelaminnya. Sehingga dia disembuhkan Tuhan. Kiranya firman dan kesaksian ini menjadi berkat. Saatnya saya akan berdoa buat saudara. Saudara, ambil minyak urapannya semua. Semua yang di Malaysia, semua yang di Singapura, di negara-negara lain. Saudara boleh ambil minyak urapannya semua. Saya akan mulai berdoa. Satu kali saja saya berdoa. Jadi siapapun saudara, apapun pergumulan saudara, masalah saudara, saya hanya satu kali berdoa untuk yang sakit dan yang lemah. Saudara yang sedang di rumah sakit, saudara yang sedang di rumah, saudara yang tidak bisa jalan, saudara yang tidak bisa melihat, saudara yang telinganya tidak bisa mendengar, saudara apapun masalah saudara, ambil minyak urapannya. Saya satu kali saja berdoa dengan minyak ini. Setelah itu kita akan oleskan minyak urapan ini bersama-sama di bagian-bagian tubuh kita yang sakit. Dan kita akan minta berdoa kuasa Tuhan berkuasa minyak urapan ini menghancurkan, menaklukkan, mematahkan seluruh sakit penyakit dan kelemahan tubuh kita. Yang di rumah sakit juga siapkan minyak urapan dan sama-sama kita berdoa. Oke? Semuanya ikuti saya, pegang minyak urapannya. Dan sekarang mulai pegang minyak urapannya dan arahkan tangan kanannya seperti ini dan kita akan mulai berdoa. Sudah semua, saya hitung sampai 3, saya akan mulai berdoa. Di tangan kiri saya sudah mulai ada urapan kuasa kesembuhan. Dan di tangan kanan saya juga sudah mulai terasa urapan kesembuhan. 1, 2, dan 3. Tuhan, kami ucapkan firman-Mu, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebab bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Aku percaya Tuhan, minyak urapan ini Tuhan sudah ubahkan menjadi minyak yang penuh dengan kuasa, minyak penuh dengan tanda-tanda heran, minyak penuh dengan mujizat, minyak yang penuh dengan anugerah Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, memerdekakan, dan mempermuliakan nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Penyakit-penyakit tubuh apapun yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan. Tumor sembuh, kista sembuh, miom sembuh, payudara sakit sembuh, peranakan sembuh. Bahkan mereka yang mandul punya anak dalam nama Yesus. Bahkan penyakit paru-paru, batu ginjal, batu empedu, sakit jantung, insomnia, vertigo, bahkan penyakit anemia, HIV, bahkan segala keterikatan dilepaskan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Kalau ada anak-anak kecil yang menyaksikan secara langsung ini, dioleskan dengan minyak urapan, sembuh dalam nama Yesus. Benjolan-benjolan sembuh. Bahkan penyakit-penyakit apapun disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan Tuhan bekerja. Urapan Tuhan bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam hitungan ketiga saudara, mulai oleskan di bagian-bagian tubuh saudara yang sakit. Sekarang juga. Dalam hitungan ketiga, yang tidak bisa jalan, yang sakit, yang terpapar virus, mulai oleskan di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus, dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Mulai oleskan saudara. Saya juga akan oleskan atas tubuh saya, biar tubuh saya diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, urapi aku.
Amin, dalam nama Yesus. Aku diurapi Tuhan, aku diurapi Tuhan. Amin, dalam nama Yesus. Aku diurapi Tuhan. Aku diurapi Tuhan, diurapi Tuhan. Aku diurapi Tuhan. Aku diurapi Tuhan. Oleskan saudara, minyak urapan saudara atas tubuh yang sakit. Haleluya. Aku berdoa, siapapun yang sakit malam hari ini, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Sakit mata, sakit telinga, sakit apapun, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini juga aku berdoa buat rumah tangga orang percaya. Jamalah suami-suami, jamalah istri-istri, jamalah mertua, jamalah menantu, jamalah ipar, jamalah anak-anak kami. Rumah tangga kami biarlah penuh dengan keharmonisan. Berkati keluarga rumah tangga kami, berkati keuangan kami, berkati keseharian kami Tuhan. Siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus biarkan mereka bersaksi, mampukan mereka bersaksi, mengirim gambar, mengirim foto, mengirim tulisan kesaksian, dan mengirim video kesaksian. Mereka disembuhkan, mata mereka yang buta melihat, telinga yang tuli mendengar, kaki yang lumpuh berjalan, penyakit-penyakit dalam tubuh lainnya, tumor menghilang, kista menghilang, miu menghilang, tiroid menghilang, semua hilang karena Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan mengurapi kami semua. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kalau ada di antara mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan berkati ulang tahun mereka. Usia mereka Tuhan berkati. Hidup mereka Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang berulang tahun rumah tangga, Tuhan berkati. Sehingga rumah tangga mereka semakin harmonis, semakin penuh dengan berkat, semakin penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan Yesus yang hebat. Kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami punya Tuhan Yesus yang besar. Yesus yang penuh kasih. Yesus yang penuh dengan rahmat. Yesus yang penuh dengan belas anugerah atas kehidupan kami. Hidup kami disayangi Tuhan. Hidup kami dipulihkan Tuhan. Hidup kami dimateraikan Tuhan. Hidup kami dibebaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, aku ingin mengucapkan berkat bagi jemaatmu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hati Bapak Ibu Saudara, angkat dua tangan Bapak Ibu Saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, berkat dari Roh Kudus turun dalam hidup kita. Malam hari ini sampai dengan kali kedua, menjemput setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Saudara, saya berdoa agar saudara dipulihkan Tuhan, saudara diberkati Tuhan, saudara hidup dalam kesehatan. Yang di Malaysia semua diberkati, Semenanjung Sabah Sarawak, Timor Leste diberkati, Singapura diberkati, Brunei diberkati, Inggris, Amerika, Kanada, Afrika, di mana-mana tempat saudara diberkati. Di seluruh Indonesia semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan siaran langsung ini. Ada beberapa informasi, mulai bulan November saudara sudah bisa menyaksikan siaran langsung ibadah hari Minggu lagi di fanpage Facebook ini. Jadi bukan hanya ada di YouTube, tetapi juga ada di Facebook. Saudara akan menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan, membangkitkan, memulihkan yang dari Tuhan lewat pelayanan Jesus Christ Church. Saya akan menyampaikan firman Tuhan setiap minggu jam 7 malam buat Bapak Ibu Saudara, baik di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona. Kedua-duanya akan bersama-samaan ditayangkan secara langsung agar saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan lupa hari Minggu ini kita ada ibadah Minggu Anugerah. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan
menyediakan. Firman Tuhan ini akan sangat luar biasa, sangat akan dahsyat sekali bagaimana Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Saudara yang ingin didoakan, yang ingin konseling, yang ingin pesannya dibalas oleh saya, saudara bisa follow Instagram saya, Pastor Verona Official. Di sana saudara bisa chat dengan saya, saudara bisa teks dengan saya, dan saudara bisa langsung menerima balasan dari pesan saudara langsung dari saya dan tidak ada adminnya. Sehingga saudara bisa langsung koneksi dengan saya di Instagram Pastor Verona Official. Sekali lagi, di Instagram Pastor Verona Official. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, saudara yang ingin disembuhkan, saudara yang ingin didoakan, kirim saja permohonan doanya di Instagram Pastor Verona Official. Di situ saudara akan saya doakan secara tulisan dan saya langsung akan doakan. Meskipun tidak satu persatu saya doakan, namun saya doakan. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa hari Minggu, selamat berakhir pekan. Pesan saya tetap gunakan masker, jaga jarak, jaga kesehatan, sehingga saudara hidup dalam kesehatan dan perlindungan Tuhan. Anugerah Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, haleluya, salam anugerah, shalom.